Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi update. Jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan tentang Pekan Kreativitas Siswa dan Selebrasi P5. Dan ini pemirsa kemarin digelar di SMP Negeri 1 Kedawung, Kabupaten Cirebon. Dan dihadiri oleh Bapak Bupati Cirebon, kemudian juga Kepala Dinas Pendidikan, Ketua PGRI Kabupaten Cirebon, dan juga ada beberapa tamu undangan yang lain. Siapa saja yang hadir di acara kemarin pemirsa, kemudian apa latar belakangnya, kemudian mengapa menggelar acara Pekan Kreativitas Siswa, nanti kita akan bedah dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Siapa dia pemirsa? Nanti akan saya kenalkan, dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini, raih penghargaan viral di tahun 2022. Apresiasi untuk Bupati Cirebon dari RTIK. Nah, ini pemirsa dari Relawan Teknologi Informasi Komunikasi Kabupaten Cirebon ya. Ini pemirsa untuk Pak Bupati Cirebon ya. Kemudian dicopot, Irjen Niko digeser menjadi staf ahli. Teddy Minahasa masuk menjadi Kapolda Jawa Timur. Nah, 2 ex-Kapolres Cirebon Kota juga ikut dimutasi. Itu pemirsa ya, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Hore FIFA, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ini pemirsa, mereka yang bekerja di luar negeri dan kini hilang kontak. Warga Indramayu 9 tahun tanpa kabar di Singapura. Warga Cirebon hilang di Laut Irlandia. Itu pemirsa. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian berikutnya, ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Nah, ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon, tender 2 proyek fisik batal. Kemudian 70% warga penerima bansos. Kota Cirebon hujan sepekan ke depan. Ini perkiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika pemirsa. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Metropolis Kota Cirebon. Dari halaman Kabupaten Cirebonnya, ini pemirsa, fungsikan bangunan mangkrak. Kemudian sarana air bersih tidak berfungsi. Masyarakat Mundu Pesisir kesulitan dapat air bersih. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kejaksaan beri pemahaman hukum. Kemudian aktivis desak moratorium alih fungsi lahan pertanian. Permohonan Bawaslu masih tunggu persetujuan Bupati. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya, ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Ajis Sanjung Eti, sinyal pilkada di tahun 2024. Ini pemirsa, ada pernyataan dari Gunadi Rasta, terlalu dini, bisa jadi ini bumerang katanya ya. Kemudian Bupati dan RT IKAS sabet penghargaan viral di tahun 2022. Kemudian 2 proyek fisik fantastis batal lelang. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di sebelah saya ini ada Kepala SMP Negeri 1 Kedawung Kabupaten Cirebon,
ada Ibu Haja Yeni Suryani SPD MM. Selamat pagi Bunda Yeni. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Apa kabarnya Bunda Yeni? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih Bunda Yeni sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Bunda Yeni, ini pemirsa ada Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan SMP Negeri 1 Kedawung Kabupaten Cirebon, ada Bunda Ayu Yuliawati. Selamat pagi Bunda Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bun? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih Bunda Ayu juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan pemirsa bisa bergabung nanti. Anda bisa di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pertanyaan dan juga pendapat Anda melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Bunda Yeni dulu nih. Bunda Yeni, ini tentang Pekan Kreativitas Siswa kemarin di SMP 1 Kedawung ya. Nah, ini latar belakang digelar Pekan Kreativitas Siswa. Ini apa sih latar belakangnya? Ya, kemarin di SMP Negeri 1 Kedawung mengadakan gelar kreativitas siswa untuk kelas 8 dan 9 itu terkait kurikulum dengan kurikulum 2013. Nah, untuk kelas 7 kan kita sudah kurikulum merdeka. Jadi ada istilahnya selebrasi untuk kelas 7 itu. Selebrasi dari salah satu pembelajaran di kurikulum kurikulum merdeka, dengan P5-nya itu. Apa itu P5 itu, Bun? Selebrasi P5 apa itu, Bun? Iya, P5 itu salah satu pembelajaran di kurikulum kurikulum merdeka gitu. Itu 25% jam mengajarnya. Itu jadi semua guru itu bergabung karena bukan pelajaran masing-masing, bukan. Jadi ada satu proyek gitu ya, proyek itu P5 itu singkatan, jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu P5 itu, ya? Iya. Nah, di situ banyak temanya, ada tema kearifan lokal, tema berwirausaha, tema teknologi. Nah, kan kemarin kita ngambil kearifan lokal. Di selebrasinya itu? Iya. Jadi, apa itu, Bun? Memunculkan apa itu kearifan lokalnya, Bun? Nah, kebetulan di lingkungan Kecamatan Kedawung itu ada situs salah satu budaya ya. Kita kan mengenal budaya, anak kearifan lokal dengan budayanya. Nah, di situ ada budaya yang turun-temurun juga dalam pembuatan emping melinjo. Jadi anak-anak untuk membentuk anak-anak kolaborasi, anak-anak dapat mandiri, bekerja sama, berkreativitas. Kita ambil proyek itu. Kan akhirnya anak berkelompok tuh, berkelompok membuat produk dari, ada tahap-tahapannya ya. Nanti Bu Ayu mungkin yang akan lebih memahami tahap demi tahapnya seperti itu. Nah, ini salah satunya anak proses dari mulai awal dari emping itu ya, belinjonya disangrai itu. Kemarin seperti itu mereka mampu memproduksi, akhirnya tuh ya mempraktekannya itu bekerja sama kan teman-temannya, kemudian punya rasa tanggung jawab, siapa yang bawa ini bawa itu, gitu seperti itu. Nah, itu salah satu pembelajaran yang diciptakan agar ini digelar selama seminggu atau bagaimana, Bun? Pekan selebrasi ini, pekan kreativitas siswa nih. Di kita 3 hari. Oh, 3 hari. Ya, ini yang pertama hari kemarin kelas 7. Hari ini kelas 8 dan besok kelas 9. Ya. Tapi tiap sekolah berbeda, ada yang 1 minggu, ada yang tergantung. Kalau di SMP Negeri 1 Kedawung 3 hari? 3 hari. Baik, saya ke Bunda Ayu nih. Bunda Ayu, ini maksud dan tujuan digelarnya Pekan Kreativitas Siswa dan selebrasi P5 itu apa sih gitu, Bunda? Sebetulnya ini ada event yang berbeda sebetulnya untuk kelas 7, itu selebrasi P5 tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian kelas 8 dan kelas 9 yaitu Pekan Kreativitas dengan tujuan masing-masing berbeda. Kalau untuk selebrasi itu sendiri itu memang pemenuhan proyek, karena dalam 1 tahun itu kelas 7 itu di kurikulum merdeka itu ada 3 proyek. Nah, untuk untuk kearifan lokal yang kita ambil di tema pertama itu untuk proyek pertama. Di proyek 1 itu ada
7 tahapan yang harus dilakukan selama 320 jam pelajaran dan dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 1,5 bulan. Jadi bertahap 1 minggu. Fase pertama fase pertama itu ada perencanaan. Di perencanaan itu anak dibagi kelompok, kemudian dibagi pembuat perencanaan kerja dan sebagainya. Kemudian di fase kedua itu anak sudah mulai menggali informasi tentang, karena kebetulan kita kearifan lokalnya ambil emping melinjo, jadi cari informasi tentang melinjo, emping melinjo dan sebagainya. Kemudian di fase yang ketiga ini fase yang memang cukup menarik buat anak-anak, di mana anak-anak berkunjung langsung, berobservasi langsung ke pengrajin. Ke pengrajin ini ya, kebetulan kita sudah bekerja sama dengan desa Tuk, jadi sangat dibantu oleh Paku Tuk dan perangkatnya, alhamdulillah. Jadi kita anak-anak dibagi beberapa tim, kemudian anak dibagi ke beberapa sentra industri yang ada di desa Tuk. Kemudian setelah itu di fase keempat itu anak membuat laporan, membuat laporan dari hasil observasi mereka. Kemudian di fase kelima itu anak bereksperimen langsung di sekolah. Jadi apa yang sudah mereka lihat, apa yang sudah mereka dapatkan informasi di pengrajin langsung seperti ini, dipraktekkan di sekolah. Kebetulan ini pada saat dilakukan pada saat selebrasi ya, bukan pada saat eksperimen. Kalau ini selebrasi kemarin, kegiatan pada hari kemarin, betul. Kalau di eksperimen di sekolah memang masing-masing kelas itu praktek di depan kelas masing-masing. Nah, kemudian di fase ke-6 itu anak membuat storytelling. Jadi membuat lapor, kemudian anak membuat laporan, kemudian anak menceritakan kembali dalam bilingual. Jadi ada versi Indonesia, ada versi Inggris gitu. Jadi selain anak mampu mencari tahu tentang emping itu sendiri, anak juga mampu bagaimana dia menuangkan ke dalam bentuk storytelling, bercerita gitu dalam dua bahasa tadi. Nah, kemudian di puncaknya itu ada selebrasi tadi. Jadi digelar selebrasi, jadi perayaan digelar semua hasil karya, baik hasil karya berupa emping melinjo, hasil eksperimen mereka, juga tentang laporan yang mereka buat dalam bentuk portofolio. Jadi ya alhamdulillah selebrasi kemarin sukses dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak gitu. Dan untuk yang menarik buat saya, karena kebetulan kita menggandeng RWYC itu. Apa itu RWYC itu? RWYC itu Reconnecting with Your Culture, sebuah yayasan internasional sebetulnya, dan ada kepanjangan tangannya RWYC Indonesia. Dan ini sebetulnya pas-pasan, pas kita ada event, pas ada momen ini, ada penawaran dari RWYC datang ke sekolah kami untuk mengadakan pelatihan. Nah, saya berpikir bagaimana kalau dimanfaatkan untuk proyek gitu. Hadir gitu ya. Hadir. Jadi akhirnya kebetulan satu kelas itu kan dibagi 4 kelompok. Nah, satu kelompok itu ada 1 orang tim dokumentasi. Bunda Ayu, saya dapat informasi bahwa ini kali pertama di Indonesia. Betul. RWYC ini bisa hadir kemudian melihat langsung gitu ya. Betul. Apa betul demikian? Betul. Jadi satu kebanggaan buat Kedaung khususnya, dan karena sesuai yang sudah disampaikan sama, kebetulan kemarin Presiden RWYC-nya sendiri menyempatkan hadir dari Jakarta, menyampaikan bahwa SMP Kedaung dengan selebrasinya itu adalah program pertama di Indonesia untuk jenjang SMP. Ini yang membanggakan sekali ya. Dan langsung diupload di RWYC Asia. Gitu ya. Dan rencana mungkin bulan depan atau akhir bulan ini sudah bisa diupload di Itali program kita. Di internasional lah ya. Ya, sudah go internasional. Mengangkat empingnya itu ya. Baik, Bunda Ayu tahan dulu ya. Saya ke Bunda Yeni nih. Bunda Yeni, ini siapa saja yang hadir di acara kemarin itu? Tapi tahan dulu nih, Bunda Yeni dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Sudah membuka Anda. Silakan pemirsa yang ingin bergabung, Anda ingin berinteraktif langsung, saya sudah membuka Anda di line telepon 0231 482138. Silakan Anda yang ingin berinteraktif langsung atau Anda ingin berpendapat juga bisa melalui nomor WhatsApp
yang ada di layar kaca RCTV, Pekan Kreativitas Siswa dan Selebrasi P5. Silakan Anda pemirsa, saya menunggu Anda. Baik Anda yang ingin memberikan pendapat lewat chat ya, lewat chatting Anda, ini bisa melalui nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsApp digunakan hanya untuk chatting, bukan untuk interaktif. Anda interaktif bisa langsung di 0231 482138. Saya ke Bunda Yeni lagi nih. Bunda Yeni sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kedawung Kabupaten Cirebon. Ini kemarin itu di acara Pekan Kreativitas Siswa dan Selebrasi P5. Siapa saja yang hadir nih Bun di kemarin itu? Iya. Di acara kemarin. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Cirebon. Hadir kemarin. Hadir. Ya, yang telah berkenan hadir mengapresiasi hasil karya anak-anak di SMP Negeri 1 Kedawung. Selain itu ada juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan dari Ketua PGRI Kabupaten Cirebon, para koordinator, para pengawas, koordinator pengawas, dan ketua MKKS serta seluruh kepala sekolah hadir di SMP Negeri 1 Kedawung. Ya, selain itu ada Ibu Camat dengan Bapak Porkopincamnya, gitu, dan dari orang tua siswa juga para tokoh masyarakat hadir. Alhamdulillah lengkap kemarin. Iya, dan kemudian ada juga dihadiri oleh Presiden RWYC, di mana beliau sebuah lembaga ya yang menggali potensi budaya. Peduli ya. Peduli terhadap budaya dan dia ingin menggali dan mensosialisasikan kepada para anak-anak muda gitu. Dan ini alhamdulillah tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ayu, kita menjadi the School of the Year ya untuk School of the World ya di pertama kali nih di Indonesia SMP adalah SMP 1 Kedawung. Ini yang patut diapresiasi dan dibanggakan nih Bu Ayu ya. Bunda Yeni. Ya itu. Ya oke. Dan bagaimana respon mereka nih Bunda Yeni? Ya nanti juga saya nanya ke Bunda Ayu respon mereka baik dari Presiden RWYC, kemudian juga Pak Bupati, Kadisdik terhadap selebrasi P5 Pekan Kreatif Siswa di SMP 1 Kedawung. Bagaimana respon mereka? Bunda Yeni, silakan Bun. Alhamdulillah ya, respon mereka sangat baik sekali. Pak Bupati senang sekali karena di situ juga ada selain menggelar tadi ya karya dari anak kelas 7 produk emping, ada juga kesenian-kesenian yang luar biasa. Kami punya angklung yang dimainkan oleh Bapak Ibu guru, kemudian itu juga merupakan jarang ya sekarang mampu. Kemudian tarian-tarian yang luar biasa, tari saman, tari mojang priangan, topeng, ya. Jadi memeriahkan suasananya betul-betul. Jadi bukan hanya selebrasi ya? Bukan. Kemarin jadi itu ada seni juga ada dari seni, pertunjukan seni dari tadi untuk kelas 8 skala yang pekan kreativitasnya gitu ya. Itu ya bisa Anda saksikan di layar kaca RCTV pemirsa. Ya, itu kekompakan kan anak-anak, dia mengenal budaya. Gitu. Nah, itu mungkin kita juga alhamdulillah sudah punya itu galeri seni dan taman literasi yang alhamdulillah diresmikan oleh Bapak Bupati dan Pak Kadisdik sebagai sarana untuk anak-anak berliterasi lah di situ, taman ya namanya, menyenangkan membaca mereka di situ atau untuk belajar tari-tarian. Oke, tahan dulu ya Bunda Yeni. Saya ke Bunda Ayu. Bunda Ayu, ini maksud dan tujuan dari digelarnya selebrasi P5 kemudian Pekan Kreativitas Siswa itu apa sih gitu? Ya, tujuan utamanya sih selain sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka sendiri, juga secara tidak langsung menggali potensi anak-anak ya. Tujuan utama dari Pekan Kreativitas itu menggali potensi anak-anak, kemudian kreativitas siswa, kemudian kan biasanya kalau Pekan Kreativitas Siswa itu dilaksanakan satu semester sekali. Jadi di pertengahan semester. Oh biasanya. Betul gitu. Dengan aktivitas yang berbeda. Kebetulan di semester 1 ini kita gelar dengan bazar, kemudian ada bazar dari anak-anak gitu, kemudian ada juga expo, pameran pendidikan. Jadi ada selain ada stand bazar kelas, kemudian ada stand mata pelajaran gitu. Oke, Bunda Ayu, itu kan respon dari Pak Bupati, Kadisdik sudah ya. Kalau dari orang tua peserta didik sendiri, orang tua siswa, itu bagaimana terhadap pelaksanaan kemarin itu? Ya.
Alhamdulillah, peran orang tua sendiri sangat mendukung. Terbukti dari mulai tahap persiapan pembuatan stand, pendekorasian stand, itu orang tua banyak yang langsung terjun ikut membantu pendekorasian stand kelas anak-anaknya. Jadi kita juga merasa bangga bahwasannya program kita juga diapresiasi dan didukung oleh orang tua siswa gitu. Jadi ini membuktikan bahwa memang betul ada sinergitas antara guru-guru dengan orang tua siswa gitu. Itu ya. Betul. Oke, dan Bunda Ayu, ini kan bukti bahwa di SMP Negeri 1 Kedawung wujud kerjasama antara sekolah, lingkungan, kemudian juga orang tua tadi sudah disebutkan ya. Ini betul-betul terjalin gitu ya. Betul. Sehingga acara kemarin juga sukses gitu ya. Ini atas dukungan dari orang tua siswa juga gitu ya. Betul. Ya. Kemudian dalam waktu dekat apa nih yang akan dilakukan nih oleh SMP Negeri 1 Kedawung, apa nih dalam waktu dekat nih? Program mungkin sebagai kesiswaan sih, program terdekat sih mungkin ada program siswa yang rutin setiap tahun ini. Ada perkemahan itu pelantikan penggalang khusus untuk kelas 7. Insya Allah akan digelar di akhir bulan ini. Dan itu semuanya diikuti oleh kelas 7 karena sebagai pelaksanaan ekstrakurikuler wajib kepramukaan untuk kelas 7 di semester ini. Gitu Barangkali hanya tenggang 2 minggu lah masa persiapannya, insya Allah. Dari acara ini berarti ya? Dari acara ini break seminggu, tepatnya di tanggal 25 insya Allah kita kelas 7 akan berangkat untuk melaksanakan perkemahan pelantikan penggalang kelas 7. Itu ya. Saya kembali ke Bunda Yeni nih. Bunda Yeni, ini kan tentang Pekan Kreativitas Siswa dan selebrasi P5. Ini diharapkan kan continue nih terus nih ya. Tidak hanya selebrasi P5 ini digelar di tahun ini, bulan ini gitu ya. Nah nanti inginnya sih continue terus gitu ya. Dan sebagai ejawanta juga dari kurikulum ya, Merdeka gitu ya. Bunda, ini kedepannya apakah tetap emping yang dimunculkan atau memang ini akan berbeda kembali? Iya, seperti yang tadi disampaikan bahwa dalam 1 tahun itu minimal kita harus punya 3 proyek. Ya, ini tadi proyek pertama memang kita kearifan lokal, gitu ya, ngambilnya dilihat di lingkungan. Nanti kita juga akan mengangkat lingkungan, bagaimana anak menciptakan suatu lingkungan dengan berbagai programnya, lingkungan yang nyaman, aman, sehingga mereka nanti betah di sekolah. Nanti dengan kreativitas siswanya akan menjadi satu promosi mereka peduli terhadap lingkungan. Itu ya. Gitu. Nanti ada lagi mungkin ke teknologi kita atau ke tadi bullying juga mungkin. Jadi nanti ada 3 proyek lah dalam 1 tahun ini. Jadi betul-betul nanti sekolah yang ramah terhadap anak, tidak ada bullying juga ya. Gitu ya. Peduli lingkungan, kearifan lokal di situ ya. Karena ini akan terus-menerus ini kalau kurikulum Merdeka itu kan ada proyek ini terus-menerus. Jadi nanti akan selalu ada yang terbaru lagi yang tentunya ini akan menumbuhkan nanti sesuai harapan pemerintah ya, menjadi anak-anak yang berkarakter Pancasila seperti itu. Itu ya. Oke. Dan Bunda Ayu, tentang kurikulum Merdeka ini ya, implementasi di SMP Negeri 1 Kedawung. Apakah juga ada kesulitan, terutama mungkin ada keluhan dari anak-anak berkaitan dan implementasi ini? Atau bagaimana mereka orang tua juga support terhadap implementasi ini? Sebetulnya kalau untuk apresiasi baik dari anak langsung maupun dari orang tua sudah cukup baik. Mungkin tapi karena pada saat pelaksanaannya karena ini kurikulum Merdeka itu betul-betul launching perdana. Jadi dalam pelaksanaannya kesulitannya memang kita agak sedikit meraba-raba dan khawatirnya apakah fase atau tahapan kegiatan itu sudah betul yang kita lakukan itu sudah benar sesuai dengan tema yang kita ambil. Makanya kita selalu menjalin komunikasi dan minta selalu bimbingan dari berbagai pihak. Salah satunya dari para pengawas yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Jadi kami dalam pelaksanaannya selalu di bawah bimbingan para pengawas. Baik. Oke, tahan dulu ya. Bunda Ayu dan juga Bunda Yeni dan pemirsa.
Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Saya ke Bunda Yeni nih. Bunda Yeni, ini kan tentu kurikulum Merdeka ini hal yang baru ya bagi kita nih. Ya, kemudian tadi respon dari orang tua, dari peserta didik juga, dari murid-murid juga responnya luar biasa. Nah, ini bagaimana respon dari guru juga tentunya dengan kurikulum yang baru juga nih. Bunda Yeni, silakan Bun. Alhamdulillah semua guru merespon dengan baik karena memang ini sudah menjadi suatu kewajiban ya untuk dapat melaksanakan ini. Untuk guru kelas 7 itu berkolaborasi untuk di proyek ini karena mereka tidak mengajar. Jadi fokus semua ke menyukseskan proyek P5 ini gitu. Jadi, kenapa tidak mengajar Bun? karena memang ini mengajarnya di proyek ini gitu. Bukan melulu di depan kelas. Iya, jadi tidak mengajar guru bahasa Indonesia, ngajar bahasa Indonesia gitu. Enggak. Ini mereka mengajar berkolaborasi dalam satu proyek. Jadi semua mereka mendapatkan tugas-tugas yang sudah terbagi gitu. Oh, sudah Gitu. jadi jadi ya. kolaborasi lah untuk menyukseskan proyek ini. Ini juga pelajaran sama Itu ya. Bunda Ayu, ini tentang pendokumentasian itu bagaimana acara kemarin? Iya, awalnya sebelum kita bertemu dengan RWYC, kami memang sudah dari guru sendiri sudah ada tim dokumentasinya. Tapi setelah kita menggandeng RWYC, akhirnya diputuskan ada anak yang per kelas itu perwakilan 4 orang, jadi ada 10 kelas, menjadi 40 anak diberikan pelatihan oleh RWYC itu tentang bagaimana pembuatan atau pendokumentasian event kegiatan proyek tersebut dari mulai fase awal sampai selebrasi. Dan alhamdulillah itu dari ke-40 anak itu ada 40 video yang dihasilkan dan kemudian kami store ke RWYC dan diambil 3 video terbaik dan diberi reward dari RWYC gitu. Dan alhamdulillah mereka semua ke-40 anak itu diberikan sertifikat pelatihan dari RWYC. Dan legalitasnya katanya bisa dipakai untuk prestasi ke depannya. Mudah-mudahan bisa terrealisasikan. Jadi pada saat selebrasi itu kami menayangkan secara terus-menerus ke-40 video hasil karya anak tadi. Pada saat selebrasi dan itu dilombakan nggak? Dilombakan di RWYC. Jadi kita yang 40 video itu kita store ke RWYC, kemudian RWYC timnya menilai dan diambil 3 terbaik video yang ini. Dan hadiahnya kemarin sudah ada. Ini pokoknya kreativitas dari anak-anak SMP 1 Kedaung ya. SMP Negeri 1 Kedaung maksudnya gitu ya. Iya. Dan RWYC kemarin juga merespon terhadap anak-anak SMP Negeri 1 Kedaung bagaimana Bunda Ayu? Wah, luar biasa sekali ya, mulai karena ini dari, kali pertama ya se-Indonesia juga. Karena kemarin juga disebutkan bahwa SMP 1 Kedaung ini adalah satu-satunya sekolah di jenjang SMP yang bisa berkolaborasi dengan RWYC dan sudah menghasilkan produk ini. Dan insya Allah ya produk-produk video-video anak itu yang mengangkat tentang kearifan lokal ini akan diangkat ke tingkat internasional gitu. Mudah-mudahan. Dan sampai Presiden RWYC juga hadir. Langsung gitu hadir ya. dari Jakarta menyempatkan dari sehari sebelumnya sudah hadir di Cirebon, menyengajakan untuk menghadiri acara selebrasi di SMP 1 Kedaung. Iya, pokoknya menyempatkan dan sangat antusias sekali. Terima kasih untuk RWYC. Ya, gitu ya. Di samping ada pembuatan emping ya, juga mengangkat budaya lokal yang ada di Kecamatan khususnya di Kecamatan Kedaung tentunya ya. Pekan Kreativitas Siswa ya tentunya ya. Dan Bunda Yeni ya, berkaitan dengan Pekan Kreativitas Siswa ini, apakah juga nanti ke depan rencananya nih itu bukan hanya 3 hari atau mungkin akan ditambah seperti yang lain atau seperti apa Bunda? Ya, untuk di semester ini Pekan Kreativitas memang kita sudah direncanakan untuk 3 hari. Nah, untuk ke depan semester depan kan juga tidak tahu seperti apa nanti kita perencanaan lagi.
Di Pekan Kreativitas ini kan ini dikhususkan untuk kelas 8 dan kelas 9 gitu ya. Jadi selain mereka juga bazar, buat bazar gitu ya, itu juga satu pembelajaran kan. Mereka merencanakan pembiayaannya, terus kemudian juga cara memasarkan, dan mereka akan membuat laporan hasil penjualannya gitu ya. Kemudian selain itu juga ada pameran pembelajaran. Jadi bahasa Indonesia punya stand sendiri gitu. Jadi mereka memamerkan hasil-hasil pembelajaran bahasa Indonesia. IPA juga sendiri, IPS sendiri, apalagi yang lebih beragama ini ya, seni budaya. Seni budaya kan itu kolaborasi dengan prakarya. Ya, dengan prakarya kan itu banyak produknya. Kedok, pembuatan pot bunga yang dilukis dan lain-lain, itu lebih menarik lah gitu ya. Tapi semua pembelajaran kita harus menyampaikan, memamerkan secara visual seperti itu, sehingga menjadi pembelajaran bagi anak-anak yang masuk ke stand-stand tersebut. Iya, Bunda Ayu, ini tentang pemasaran mereka, terutama hasil dari yang dibuat oleh implementasi kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Kedawung ya, Emping ini akan dipasarkan juga. Sebetulnya tujuan kami dari Project 1 itu tidak ke kewirausahaan, karena kita ambil temanya itu kearifan lokal. Jadi tujuan utama dari Project 1 itu bukan kewirausahaan. Bukan ada tuntutan, betul. Bukan ada tuntutan bahwa anak itu mampu membuat emping, bahwa anak itu mampu memasarkan emping. Tapi tujuannya adalah anak faham dan bangga akan potensi daerahnya gitu. Itu tujuan utamanya. Adapun pada saat diselenggarakannya event itu ada yang membeli secara tidak langsung, itu mah hanya ilmu tambahan saja gitu. Betul. Jadi anak mampu punya ilmu berniaga lah, itu mas sebagai bonus saja. Tapi esensi dari Project 1 itu adalah ke kearifan lokalnya, bukan ke kewirausahaannya gitu. Betul. Oke Bun, silakan Bun ini. Menambahi ya dari Bu Ayu. Anak mengenal emping itu mungkin taunya emping yang rasanya tawar aja gitu ya, rasa tawar. Itu biasa dipakai oleh ibu-ibu untuk teman makan opor, ngemil gitu. Tetapi dengan adanya anak-anak sekarang nih, milenial yang sukanya rasa-rasa, mereka berinovasi dengan rasa jagung bakar, ya, rasa pedas, kemudian keju dan lain-lain, itu ternyata menambah nilai rasa yang lebih. Yang saya rasakan ya Bu Ayu, teman-teman pada ya jadi lebih enak. Nah itu mereka berarti dapat berinovasi. Ya mudah-mudahan siapa tahu dengan pengalaman ini mereka juga ke depan untuk bisa berwirausaha gitu ya. Dan emping lebih dikenal oleh anak-anak milenial gitu. Oke, dan ini tantangan tersendiri nih Bunda Ayu berkaitan dengan anak-anak milenial. Anak-anak usia SMP hanya membuat emping, sedangkan mereka lebih mengenal dengan makanan-makanan junk food dan seterusnya lah ya. Betul. Dan ini tantangan tersendiri nih Bunda Ayu. Pendapat Bunda Ayu? Kalau menurut saya malah bagus ya. Jadi anak selain bahwa anak tidak tidak lepas dengan makanan-makanan khas, makanan tradisional. Kemudian bagaimana caranya anak itu ada tuntutan bagaimana caranya nih supaya makanan-makanan tradisional itu tetap bisa dinikmati dengan anak-anak milenial tadi disebut dengan generasi apa yang berapa sekarang udah generasi Z, generasi R dan sebagainya. Pokoknya dengan anak-anak yang milenial. Jadi justru itu membuat menginspirasi para pengrajin bagaimana caranya supaya makanan dengan brand tradisional masih tetap bisa dinikmati oleh anak-anak milenial. Betul. Gitu. Dan mungkin sekolah juga mengarahkan atau bagaimana, atau alami saja. Alami, mengenal pembuatan emping, tapi bagaimana modifikasinya, kan mungkin begitu Bunda Ayu. Sebetulnya anak sekarang lebih pintar-pintar karena anak sekarang kan sudah lebih pintar dan lebih hafal junk food itu ya. Ya, anak browsing tinggal kadang kita biasanya untuk hal yang seperti itu selangkah agak ketinggalan dengan anak yang sekarang. Sampai hafal nama tempatnya, ini di mana, jualannya di mana, mereka lebih hafal. Betul. Hasil karyanya. Nah,
Itu kita agak bangganya karena mereka kreativitas anak dengan Plush itu mereka sudah menempelkan brand atau label per kelasnya. Jadi masing-masing stand di sini ada dengan varian rasa, sudah ada logo brand kelas A, kelas B sampai dengan kelas C. Itu satu kebanggaan buat kami bahwa memang itu hasil betul-betul murni kreativitas anak yang kita mungkin wali kelas hanya mengarahkan saja, tapi anak sudah selangkah maju ya. Betul, Inovasi, gitu ya. ya. Bu, diginiin bagusnya diginikan. Wali kelasnya, oh iya ya. Ternyata malah justru muncul itu tuh dari anak sendiri. Baik. Oke, tahan dulu nih Bunda Ayu dan juga Bunda Yeni dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Segmen terakhir saya masih membuka Anda kembali. Silakan pemirsa yang ingin bergabung Anda ingin berinteraktif langsung, Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Bunda Yeni ya, ini berkaitan dengan hikmah atau manfaat yang bisa diambil dari Pekan Kreativitas Siswa dan selebrasi P5 yang kemarin digelar di SMP Negeri 1 Kedawung. Itu apa manfaatnya yang Bunda Yeni rasakan gitu ya, berkaitan dengan mungkin siswanya seperti apa juga, apa Bun yang didapatkan Bun? Ya, memang di awal memang ini sesuai dengan program dari kurikulum ya, baik kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013. Ini kita jadi terlihat di sini adanya satu kolaborasi yang sangat menyenangkan ya bagi anak-anak. Terlihat dari antusias anak-anak, antusias guru, sehingga muncul suatu kreativitas, potensi-potensi bisa terlihat. Dan juga kita bisa eksplorasi ya dari berbagai kemampuan-kemampuan siswa, dan sesuai yang kita harapkan, alhamdulillah kemarin dengan adanya Gebiar itu terlihatlah sesuatu yang luar biasa menurut saya. Gitu, Pak. Dan anak-anak bisa unjuk gigi ya, memperlihatkan kebolehannya juga, kemampuannya juga ya. Seperti kemarin juga kan Bapak Bupati berkeliling dari satu stand ke stand lainnya. Di situ anak-anak itu pinter-pinter ya, nggak malu, nggak apa. Jadi mereka sangat dekat dengan Bapak Bupatinya, dengan memberikan kuis, bahkan pertanyaan, memberi hadiah, minta foto bareng. Itu saya kira sangat menyenangkan gitu ya. Jadi kedekatan di situ sangat ini dengan pimpinan daerah sih. Oke, Bunda Ayu, itu salah satu manfaatnya adalah afinitas, kedekatan gitu ya. Ada lagi nggak menurut Bunda Ayu? Mereka juga sudah mempertontonkan juga kebolehannya juga, kemampuannya juga. Ada lagi nggak menurut Bunda Ayu? Dari hasil analisa mungkin Bunda Ayu Yuliawati terhadap pelaksanaan Pekan Kreativitas Siswa dan selebrasi P5 kemarin di SMP Negeri 1 Kedawung. Ya, mungkin manfaat lain selain apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, yang nggak kalah penting itu manfaat terutama untuk kami sebagai guru pengajar itu bahwa dengan adanya pelaksanaan proyek ini kami bisa lebih memahami kembali tentang kurikulum Merdeka, itu yang penting. Kemudian juga selain itu yang tidak kalah penting bahwa kita ternyata melihat bahwa potensi anak itu menjadi sebagai aset sekolah gitu ya. Jadi yang disebut dengan aset sekolah itu bukan hanya aset yang benar-benar sebagai subjek ya. Betul. Bukan objek kan? Betul. Karena sesuai dengan apa namanya filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran sekarang itu kan kita harus menghamba pada murid, atau paling tidak bahwa murid itu adalah sebagai sebagai subjek. Jadi sekarang itu ada sistemnya, ada bukan teacher center tapi student center gitu. Student center ya. Betul. Jadi murid sekarang bukan lagi sebagai objek gitu ya. Dan pusatnya juga ini murid kan? Ya, siswa. betul. Jadi dengan adanya proyek ini kita melihat potensi anak-anak sudah bisa berkembang dengan pribadinya masing-masing, menunjukkan potensi yang dimiliki gitu dengan adanya proyek ini. Itu ya. Bisa semakin terlihat. Oke. Dan ke Bunda Yeni. Bunda Yeni, harapan Bunda Yeni ke depan ya, terutama di SMP Negeri 1 Kedawung nih, berkaitan implementasi kurikulum Merdeka, apa gitu harapan ke depannya? Iya, dengan adanya implementasi kurikulum Merdeka ini ada proyek-proyek seperti ini, tentunya akan menambah variasi dalam pembelajaran ya. Kalau dulu kan banyaknya di bangku kelas. Sekarang
kegiatan-kegiatannya di luar kelas. Itu akan menambah kesenangan bagi anak-anak untuk melakukan pembelajaran. Kemudian dengan harapan dengan adanya kegiatan-kegiatan ini kan terjadi tadi ada suatu kolaborasi, inovasi, terbentuk satu produk yang dapat mereka hasilkan. Ini menjadi pengalaman yang luar biasa untuk anak-anak ya. Nah, apalagi nanti ke depan akan banyak proyek-proyek lagi. Dengan adanya ini mudah-mudahan anak-anak menjadi semakin senang berada di sekolah, saling betah, saling menyayangi dengan sesama temannya, saling berkolaborasi. Nah itu saya kira akan terbentuk dengan adanya proyek P5 ini. Oke, dan Bunda Ayu, harapan Bunda Ayu ke depan berkaitan dan implementasi kurikulum Merdeka ini di SMP Negeri 1 Kedaung. Silakan, Bun. Kalau berbicara harapan ideal, harapannya yaitu betul-betul terwujudnya siswa itu sebagai profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi yang ada gitu, dan terwujudnya sekolah sebagai ekosistem pendidikan yang unggul gitu. Itu ke depan itu ya. ke depannya. Tentunya ini harapan-harapan demikian. Ini step by step juga ini harus terwujud gitu, Bun ya. Iya. Iya, Bunda Amin, Ayu, insyaallah. ya, tentunya harapan tersebut merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka gitu ya. Oke, dan Bunda ini dalam waktu dekat juga ini Bun sama Bun, bahwa kan penerapan kurikulum Merdeka ini bertahap juga ya. Betul. Iya, bukan tidak baru satu jenjang sekarang. Nah, untuk kedepannya ini akan diterapkan di kelas berapa gitu, Bun? Ini kan kurikulum Merdeka baru diterapkan di kelas 7. Nanti kan kelas 7 naik menjadi kelas 8. Yang kelas 7 baru ya kurikulum Merdeka lagi. Jadi nanti akhirnya selesai gitu semua kurikulum Merdeka, akhirnya seperti itu bertahap. Bertahap gitu ya. ya. Karena kelas 8 9 sekarang masih kurikulum 2013 seperti itu. Ya. Pokoknya step by step, Bun ya. Oke, dan Bunda Ayu, tentu dengan Pekan Kreativitas Siswa dan selebrasi P5 yang digelar kemarin kan bisa mengetahui ya potensi juga ya, potensi dari anak-anak juga, kemudian potensi dari sekeliling sekolah juga, lingkungan sekolah maksud saya, baik dari sisi tadi yang sudah disampaikan juga dari sisi seni budaya juga gitu ya, dan olahraga dan olahraga juga. Itu karena kemarin itu di selebrasi itu di tampilan awal kita menampilkan ada yang namanya senam pelajar Pancasila. Jadi selain seni, menyentuh seni, ada juga olahraganya. Gitu. Kemarin ditampilkan di awal di opening acara. Ada senam pelajar Pancasila. Oh, gitu ya. Olahraga apa gitu? Senam. Jadi judulnya Senam Pelajar Pancasila gitu. Itu karena memang launchingnya setelah muncul IKM ini. Baik. Dan sayang sekali ini usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Bunda Yeni, Bunda Ayu, nanti kita bisa dilanjut lain waktu dan kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Saya ke Bunda Yeni dulu, closing statement Bun. Silakan untuk pemirsa di rumah singkat saja apa nih pesannya. Silakan. Untuk pemirsa di rumah tentunya kita sebagai orang tua ya, sebagai orang tua anak adalah aset bagi kita. Itu jadi mari kita bekerja sama, berkolaborasi untuk mendidik anak-anak, karena kan di sekolah hanya sebagian waktu saja, di luar masih banyak waktu yang mereka miliki. Ayo kita sama-sama menjaga anak-anak kita dari lingkungan-lingkungan yang kurang baik, dijaga mereka supaya mereka menjadi anak-anak sesuai harapan bangsa ya, dari anak-anak yang soleh, solehah, dan anak yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Oke. Bunda Ayu, silakan Bun, closing statement Bun, pesannya Bun untuk pemirsa di rumah, singkat saja Bun. Ya, saya terinspirasi dari tagline-nya RWYC, yaitu sadar budaya, jaga budaya. Jadi dengan tagline itu diharapkan bahwa kita sebagai warga Indonesia khususnya tidak melupakan budaya yang ada di sekeliling kita, genre apapun, entah itu remaja, anak-anak sampai dengan orang dewasa, terutama kita yang berinteraksi dengan anak-anak sekolah, sadar budaya dan jaga budaya. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Bunda Ayu. Bunda Yeni sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya. Selamat nih ya untuk pagelaran kemarin juga ya, dan juga hari ini masih digelar ya Bun ya? Masih. Oke, dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.
Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.